bertemu lagi untuk mata kuliah pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan gigi dan mulut ya. Ada kedengaran suara saya? Dengar, Bu. Ya, mungkin kondisinya juga saya dalam keadaan kurang sehat ya. Jadi mungkin saya tidak banyak memberikan materi, tapi nanti lebih kepada diskusi terkait kesehatan gigi dan mulut ya yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai materi pada hari ini, sedikit saya ingin mengingatkan dulu bagi Bapak Ibu yang belum memiliki tempat untuk melaksanakan praktek untuk PKL maupun mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut keluarga, pemberdayaan masyarakat, itu silahkan diisi ke dalam list yang sudah di-share oleh Bu Reka ya, karena itu akan segera kita data untuk kita membuatkan surat izin ke instansi yang akan kita tuju. Ya, apakah semua sudah melihat informasi tersebut? Yang terdata di sini ada 26 orang yang belum memiliki tempat untuk praktek. Apakah semuanya sudah di... Mohon maaf, Bu. Ya, silakan. Bu, yang di list Bu Reka itu yang untuk mahasiswa yang ada di Bandar Aceh, Bu. Yang kami yang di luar Aceh ini gimana, Bu, cara listnya, Bu? Ya, maksudnya yang mahasiswa yang ada di Banda Aceh yang belum punya tempat untuk berpraktek di di daerahnya kan? Jadi ini ikut praktek di Banda Aceh. Iya Bu, izin Bu, yang ngelis itu untuk di Puskesmas Kota Banda Aceh Bu. Iya, yang tidak di luar ikut Aceh mengelis gimana, artinya sudah punya tempat sendiri di daerah masing-masing, benar kan? Oh, itu ya Bu, ya Bu. Ya. Berarti kalau nggak ada list berarti di tempat kerja masing-masing, wilayah masing-masing ya Bu ya, kalau di luar Aceh ya Bu ya? Iya. Oh ya Bu, baik Bu, makasih Bu. Ya. Di sini yang terdata sudah 27 orang yang akan ikut praktek di wilayah Kota Banda Aceh. Ya, karena ini terkait nanti perizinan dan pengurusan tempat untuk prakteknya. Oke ya, nanti silahkan dilihat kembali informasinya. Bapak Ibu yang sudah ada instansinya, mohon juga nanti di list tempat dan nama rumah sakitnya atau nama puskesmasnya ya. Iya Bu, tapi maaf sebelumnya Bu, sebelumnya kami belum ada arahan untuk tempat praktek itu Bu. Jadi cuman lihat di grup itu buat yang di Aceh aja Bu, arahan dari untuk kami yang di luar belum ada lagi Bu. Kayak misalnya untuk mencari puskesmas itu pun belum ada kami yang tahu lagi Bu. Oh jadi sebentar, jadi apakah masih ada Bapak Ibu sekalian yang berada di luar Aceh yang belum memiliki tempat untuk praktek? Masih Bu. Iya Bu, soalnya belum ada arahan untuk emang mencari misalnya puskesmas atau sekolah atau apa tuh belum ada Bu. Jadi cuman baru lihat di grup itu kan Aceh dia tuh di puskesmas kan ya Bu gitu ya Bu. Sama-sama gitu. Oke, baik, nggak apa-apa kalau begitu. Terkait pelaksanaan PKL dan praktek pemberdayaan masyarakat aspek keluarga, memang itu pelaksanaannya akan kita laksanakan di semester ini ya. Mungkin nanti ada informasi lanjutan yang akan kita sampaikan, baik itu dari koordinator mata kuliah maupun mungkin nanti dari tingkat pengelola prodinya ya. Tapi yang pasti saat ini kita masih berkoordinasi dulu untuk melihat berapa banyak jumlah mahasiswa yang akan berpraktek di
Kota Banda Aceh, karena itu kan nanti akan langsung kita proses untuk perizinannya. Nah, tadinya kami berpikir mungkin Bapak Ibu sekalian yang di luar Aceh itu sudah memiliki instansi sendiri. Nah, jika ternyata yang di luar Aceh itu ada yang belum memiliki tempat, mungkin bisa juga nanti di list nama-namanya, sehingga nanti bisa kita carikan solusinya seperti apa. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, Bu. Oke, silahkan nanti disampaikan kepada teman-teman yang belum mendapatkan informasi ini, ya. Izin, Bu. Baik. Oke, Izin, Bu. Oke, hari ini kita akan lanjutkan ke materi kita. Sebentar, saya share screen dulu. Ya, sudah terlihat? Sudah, Bu? Bu. Oke. Jadi hari ini ya kita akan berbicara tentang faktor-faktor yang faktor-faktor risiko terhadap kesehatan gigi, ya. Nah, kemarin kalau kita sudah berbicara tentang apa sih pemberdayaan itu, ya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan pemberdayaan. Nah, sekarang kalau ditanya apa sih ada dengan kesehatan gigi dan mulut? Bagaimana Bapak Ibu? Untuk apa sih kita belajar pemberdayaan masyarakat? Ini kan nggak penting gitu mungkin ya. Tapi ternyata apakah ada hubungannya pemberdayaan masyarakat itu dengan kesehatan gigi dan mulut? Mungkin ada yang bisa bantu saya sharing berdasarkan pengalaman, boleh kalau ada yang sudah melakukan. Izin, Bu. Iya, silakan Ibu Yurna ya. Iya, Bu. Maaf, Ya, Bu, silakan. tidak buka ini. Iya, Bu. Kamera. Iya, Bu. Pemberdayaan masyarakat itu sangat penting dalam bidang kesehatan gigi dan mulut karena banyak sekali di antara masyarakat kita ini yang belum tahu bagaimana cara melihara kesehatan gigi agar tidak terjadi karies, tidak terjadi karang gigi. Jadi dengan memberikan pengetahuan dan memberdayakan supaya mereka itu bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut, perlu kita berdayakan dari masyarakat itu sendiri. Kan tidak mungkin kita terus yang mengedukasi sehingga mereka itu mampu memelihara kesehatan giginya. Begitu, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Yurna atas responnya ya. Ya, artinya memang kalau kita mau melihat pasti ada ya hubungannya pemberdayaan masyarakat dengan kesehatan gigi. Artinya ini merupakan perpanjangan tangan kita, tenaga kesehatan kepada masyarakat agar mereka bisa melakukan pengobatan minimal yang bisa mereka lakukan apabila mereka mengalami kondisi yang tidak baik ya, minimal pada anggota keluarganya sendiri atau pada dirinya sendiri. Nah, ini ya. Nah, agar apa? Agar dapat menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan, khususnya kesehatan gigi dan mulut, sehingga menumbuhkan kemandirian pada masyarakat ya. Jadi mungkin kalau di daerah-daerah gitu ya, masing-masing daerah ya mungkin ada bahan-bahan dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menekan menekan rasa sakit yang mungkin terjadi pada rongga mulutnya.
Ya, mungkin berdasarkan kearifan lokal, apakah Bapak Ibu pernah memakai bahan alam yang ada di daerah Bapak Ibu sendiri? Berdasarkan kearifan lokal. Mungkin seperti ini, di daerah saya banyak tanaman apa gitu, dan ternyata tanaman ini berkhasiat misalnya untuk menghilangkan rasa ngilu. Ada nggak Bapak Ibu? Izin Ibu, kalau di tempat kami belum ada Ibu. Ya Bu Rofika, suaranya agak swing Bu. Izin Ibu untuk terkait apa nih kearifan lokal tadi kayak penggunaan Jelas sebut. apa namanya semacam kayak obat alami gitu ya. Kalau di tempat kami belum ada Bu. Mungkin keterbatasan SDM dari apa namanya terapis giginya juga Ibu. Karena kalau setahu kami, kalau yang di puskesmas itu mungkin kalau ini kan pemberdayaan masyarakat kan Bu. Mungkin untuk kalau untuk pemberdayaan masyarakat terkait kesehatan gigi dan mulut, kayaknya itu nggak dibentuk. Diterapkan gitu Bu ya, belum banyak di ini. Tapi kan kalau kayak bidan itu kan mereka di desa itu kan memang ada kader desanya kan Ibu. Ya. Tapi kalau untuk pemberdayaan kesehatan gigi dan mulut kayaknya belum Ibu. Ya. Ini juga terkait dengan penulisan skripsi. Apakah semua sudah diterima judulnya? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, sudah dapat bagian semua ya? Udah ya. Bu. Udah Bu. Mungkin ya telat sih ya, harusnya kemarin kita bahasnya. Ya mungkin salah satu judul yang bisa diangkat itu adalah pemberdayaan masyarakat, itu juga bisa kita bahas untuk kita lakukan penelitian gitu ya. Sebentar ya, kondisinya memang luar biasa. Tolong ya, karena hari ini hari Senin, semua ruangan penuh belum dipakai ya, jadi terpaksa harus ngejemnya di ruangan lagi. Ternyata banyak gangguan teknis. Oke, tidak apa-apa, kita lanjutkan. Nah, ini ya, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu ya tentang kesehatan gigi dan mulut. Ini sedikit pengantar ya. Kesehatan gigi dan mulut merupakan keadaan sehat dari jaringan keras dan jaringan lunak serta unsur-unsur yang berhubungan dalam rongga mulut yang memungkinkan individu makan, berbicara, dan berinteraksi sosial tanpa disfungsi atau gangguan ya, termasuk gangguan estetik dan ketidaknyamanan karena adanya penyakit, penyimpangan oklusi, dan kehilangan gigi sehingga mampu hidup produktif secara
sosial dan ekonomi. Nah, jadi beberapa macam penyakit gigi dan mulut yang paling sering ditemukan ya berdasarkan data kesehatan nasional, berdasarkan data Riskesdas ya, itu banyak sekali ditemukan. Yang pertama adalah karies atau kerusakan jaringan keras pada permukaan gigi. Baru kemudian dilanjutkan penyakit periodontal dan kemudian adanya kanker mulut ya. Nah, kalau kita berbicara dengan macam-macam penyakit gigi dan mulut ini, mungkin saya ingin meminta Bapak Ibu untuk dapat bisa mungkin memberikan gambaran, ini khususnya yang di luar Aceh ya. Mungkin banyak sekali penyakit gigi dan mulut yang ditemukan. Bisa sharing apa saja yang paling tinggi angka angka kesehatan gigi dan mulutnya. Baik, silahkan siapa yang ingin sharing. Izin Bu, Silahkan Ibu Triasna. yang paling banyak itu penyakit polpa dan jaringan periodontal Bu. Malah periodontal ya, di usia berapa itu Ibu sering terjadi? Oh, kalau penyakit polpa itu kan kalau di puskesmas tuh kan penyakit polpitis tuh Bu, karies. Karies tuh dari anak-anak udah mulai itu Bu. Oh, kalau yang periodontal itu biasanya lansia Bu, di atas 55 tahun. Di atas 55 tahun. Iya, berarti penyakit periodontalnya umumnya terjadi sama lansia, tapi kalau karies lanjutannya itu biasanya mulai dari karies yang mengenai email itu udah dari anak usia sekolah ya Bu? Iya, yang balita itu udah banyak sekarang Bu, karena pola makan kayaknya balita udah banyak juga karies Bu. Oke. Jadi perlu sebetulnya Ibu Triasna boleh sharing, Ibu Triasna di daerah mana dan institusinya, apakah di rumah sakit atau di puskesmas? Saya bekerja di puskesmas Bu. Kebetulan sekarang saya tugas belajar di rumah sekarang Bu. Posisinya. Jadi selama saya kan baru tugas berapa bulan ini. Jadi asalnya dari mana Bu? Dari Payakumbuh Bu. Oh iya, Sumatera Barat ya Bu. Jadi kasusnya seperti itu. Kebetulan saya melihat miris juga anak-anak ini sekarang kariesnya sangat tinggi Bu. Dari balita aja udah mulai karies tumbuh karena kebiasaan anak makan makanan kariogenik itu Bu. Ya. Tuanya ingin aman, jadi anak tuh dikasih makanan jajan-jajan di luar aja. Jadi memang penyuluhan yang bagusnya kalau untuk pemberdayaan masyarakat memang dari dalam kandungan intinya Bu. Oke, baik. Nah, berarti Ibu Triasna sudah bisa menyiapkan materi untuk pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan nanti itu terkait kondisi yang ada di lapangan ya Bu, apakah itu terkait karies dan jaringan periodontal pada ibu hamil maupun anak-anak. Nanti itu silakan Ibu sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan yang memang itu dibutuhkan oleh informasi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat setempat ya. Jadi dengan adanya materi yang Ibu berikan itu dapat memberdayakan ibu-ibu atau masyarakat di sana untuk bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan agar mereka bisa membentengi diri sendiri dulu ya, baru kemudian ke keluarganya. Baik Ibu Triasna, sambil nanti menunggu jadwal yang sudah mau kita susun ini, silahkan Bu, sudah boleh berproses untuk membuatkan materinya dulu ya Bu, sehingga nanti Ibu bisa konsulkan kepada pembimbingnya. Iya Bu, makasih Bu. Baik, kemudian ada lagi?
Ada lagi? Apakah ada yang pernah menemukan kanker mulut di daerah tempatnya bekerja? Ada, Bu. Ya, silahkan Bu Yurna. Ya, Dari mana? dari Sumatera Barat, Pasaman Barat, Bu. Oh ya, ini sekalian saya data ya Ibu, biar saya tahu di mana instansinya. Iya, Bu. Ya, Ibu di puskesmas atau rumah sakit? Oh, sekarang udah pensiun, Bu. Kalau dulunya di puskesmas. Oh iya Bu. baik. Tadinya di puskesmas. Iya, Bu. Oke. Pernah menemukan absesnya itu berulang-ulang, terus dikasih obat nggak pernah nyusut, Bu. Jadi gitu. akhirnya kami rujuk ke rumah sakit, ternyata itu, Bu. Bukan kanker sih, Bu. CA. Bukan Kanker, CA, Bu. Bu. Apa? Tumor gitu, Bu. Sipilis atau apa? Tumor gitu, Bu. Jadi tumor, tumornya iya. itu udah membesar, sudah memakan tulang rahangnya. Jadi separuh dari tulang rahangnya, rahang bawah yang posterior itu akhirnya dipotong, Bu. Ternyata, iya. tapi itu bukan kanker katanya. Bukan kanker ya, ininya. Tapi Tapi tumornya tumor ya, Bu? Iya, Bu. Ya. Oke, Itu, ya, Bu. Ibu Yurna. Tapi sekarang nggak nanti tahu yang kelanjutan pasiennya, Bu. Ya, baik, tidak apa-apa, Bu. Nanti kan ini Ibu sama Bu Triasna itu satu daerah nggak ya, Bu? Jauh, Bu. Atau jauh? Jauh, Bu. Beda, Jauh. Bu. Beda Saya di kabupaten. Payet. Beda, Oh, beda kabupaten. Tapi Oke, jaraknya jauh. berarti nanti ya, berarti nanti pisah berarti ya, tidak bergabung. Ya, silakan nanti Ibu Yurna bisa melihat untuk di daerah sekitarnya apa yang dibutuhkan, informasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat ya, Ibu. Tapi kalau Nanti yang banyak silakan. kasus, yang banyak kasusnya Iya, itu Bu. memang ditemukan ya karies itu, Bu. Yang paling banyak ditemukan. Ya, memang itu karies merupakan penyakit yang paling sering ditemukan di seluruh dunia karena memang berawal dari karies ya, Bu, baru kemudian berlanjut ke jaringan periodontalnya. Oke, sebentar. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat referensi ya, sebagai bahan ini aja, sebagai bahan nanti pembelajaran. Ya. Nih, bentar. Nah, ini merupakan, saya kasih lihat ya. Nanti karena ini kan Bapak Ibu sedang menyusun, ya harus, ya nanti silahkan dilihat. Nah, ini merupakan adalah salah satu jurnal yang bisa Bapak Ibu lihat ya untuk kondisi penyebab terjadinya kanker mulut ya. Nih, kalau kita melihat jurnal ini ya, ini Cancer Epidemiology, ini tentang epidemiologi terjadinya cancer ya. Ini di jurnal Elsevier ya. Bisa Bapak Ibu lihat, ia membahas tentang hubungan antara status kebersihan gigi dan mulut ya, diet, menghisap rokok, meminum alkohol ya, dengan faktor risiko akan terjadinya karies ya. Ini merupakan studi case control yang dilakukan di India ya, sudah dilakukan pengkajian. Nah, ternyata juga banyak faktor yang bisa menyebabkan kanker mulut itu terjadi. Ya, mungkin selama ini kita menganggapnya itu langka di tempat kita, tapi semakin ke sini pola hidup itu semakin berubah. Ya. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat sebagai referensi apa yang menyebabkan kanker mulut itu bisa terjadi di masyarakat. Ya, kalau kita melihat dari judulnya,
bahwa ini bisa terlihat dari adanya kebiasaan masyarakat dalam menjaga status kebersihan gigi dan mulutnya, terus dengan pola makannya, dengan kebiasaannya merokok, serta minum alkohol ya, yang merupakan ini faktor resiko. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat nanti. Dan siapa tahu ada yang meneliti tentang salah satu di antara ini bisa menjadi sumber referensinya. Ya. Nah, kita lihat di kesimpulannya dia bilang apa? Iya. Nih, tobako dan merokok dan mengkonsumsi alkohol itu memang merupakan faktor resiko kanker mulut yang banyak terjadi di India ya, karena mereka sudah melakukan studinya. Sebentar. Mana dia ya? Tobako. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi jangan menyepelekan status kebersihan gigi dan mulut, karena ini dampaknya panjang kalau kita tidak melakukan kebiasaan pola hidup sehat. Ya, banyak sekali ya. Dia di jurnal ini bagusnya dia menjelaskan semua dietnya itu, maksudnya pola makannya itu mulai dari makanan vegetarian, non vegetarian, dia jelaskan ada makanan hijau, yang sayur-sayuran ya, semua dia jelaskan. Jadi jurnal ini sangat jelas, bisa dibaca untuk faktornya. Oke. Iya. Capek banget. Ya. Iya. Emak lu nanti tadi. Ya. Terkait diet tadi, terkait pola makan. Nah, memang disarankan kita untuk tidak mengkonsumsi gula berlebih. Kelihatan? Terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Terlihat, Bu. Ya. Nih, silahkan bisa di ini ya. Bapak Ibu yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, itu nanti boleh silahkan juga menyiapkan materinya untuk dapat memberikan nanti edukasi kepada masyarakat ya. Ini tahapan pertama sebelum kita turun ke lapangan. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menyiapkan materi, menyusun proposal, baru nanti dijadwalkan untuk turun, memberikan edukasi atau memberikan pelatihan pemberdayaan kepada masyarakatnya. Itu terserah siapa nanti, apakah yang mau dipakai nanti kadernya yang diedukasi khusus kesehatan gigi dan mulut, ataukah nanti para ibu-ibu PKK atau ibu rumah tangga yang memiliki balita. Itu siapa nanti terserah, tentukan sendiri, dan itu dituangkan ke dalam proposal ya. Baru kemudian dilakukan edukasi, terus nanti akan ada tahapan untuk evaluasinya ya. Nanti itu akan berkolaborasi bersama mata kuliah ASKEP masyarakat ya. Nanti tetap ada tahapan asuhannya ya, mulai dari pengkajian datanya, terus nanti penentuan diagnosa masalahnya atau penentuan prioritas masalah, baru kemudian rencana perawatan,
Implementasi rencana perawatan, evaluasi, dan dokumentasi. Nanti itu silahkan disesuaikan. Ya. Jadi ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama ada mengkonsumsi gula berlebih. Ya. Nah, ini ya. Secara teori mungkin Bapak Ibu sudah dapat kenapa karies itu bisa terjadi. Ada faktor apa saja di dalamnya, itu Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui, ya. Itu ada saliva, ada mikroorganisme atau bakteri, terus kemudian ada plak atau sisa-sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi yang lama kelamaan akan merubah bakteri tersebut akan merubah menjadi asam sehingga mengikislah permukaan giginya ya, sehingga menjadi berlubang. Nah, sebentar. Nih ya, ini merupakan salah satu bakteri Streptococcus mutans. Dia merupakan bakteri gram positif. Dia bersifat non-motil. Non-motil itu artinya tidak bergerak. Ukurannya kecil 1 sampai 2 milimikron. Mungkin bisa dilihat dengan kaca pembesar. Ya. Bakteri ini banyak jenisnya ya Bapak Ibu. Nanti kalau mau didalami lagi silahkan dibaca tentang bakteri. Tapi yang pasti bakteri Streptococcus ini dia bentuknya bulat, melonjong seperti telur, agak seperti kapsul ya, bentuknya berantai ya. Nah, tumbuh secara optimal pada suhu 18 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Nah, ini ya. Jadi proses terjadinya ini seperti yang Bapak Ibu lihat ya, dengan adanya sisa-sisa makanan yang menempel tadi ya. Kemudian adanya bakteri di dalam rongga mulut yang merubah itu menjadi asam sehingga dapat menyebabkan giginya menjadi keropos atau berlubang ya. Nah, indikatornya apa? Indikator oral bad habit atau indikator kebiasaan buruknya. Yang pertama ada intensitas, frekuensi, dan durasi. Di mana intensitas itu seberapa besar daya atau kekuatan yang diterapkan. Kemudian ada berapa kali dalam sehari kebiasaan tersebut dilakukan. Kemudian berapa lama waktu yang diperlukan dalam melakukan kebiasaan tersebut. Sehingga dengan pola ini, dengan adanya intensitas, frekuensi, dan durasi itu apabila tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka akan menimbulkan kerusakan yang lebih cepat ya. Misalnya konsumsi makannya durasinya 5 menit sekali makan manis, 5 menit sekali minum manis ya, itu cepat sekali. Apa? Enggak. Mana? Enggak ada mana itu. Mangke apa? Kama? Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu ya tentang plak. Plak ini sudah sering kita lihat ya, apalagi yang bekerja menangani pasien sudah sering melihat plak. Nah, inilah dia plak ya, lapisan lunak yang tidak berwarna yang melekat erat pada permukaan gigi ya. Ini sudah pasti isinya bakteri dan sisa-sisa makanan.
Oke. Nih, kemudian Bapak Ibu bisa melihat proses terbentuknya plak itu ada 3 fase, di mana fase pertama itu ada attachment dan kolonisasi, di mana itu terjadi pada masa perlekatan dan kolonisasi bakteri, ya. Itu terjadi 1 kali 24 jam. Bakteri itu terus berkembang dan berkolonisasi. Kemudian dia tumbuh dan berproliferasi, ya. Nah, sehingga kemudian kalau dia sudah terjadinya masa maturation atau matang, dia akan terbentuklah plak. Ini proses terjadinya plak itu bisa 1 kali 24 jam sampai 7 hari. 7 hari itu sudah tebal ya. Sudah terlihat ketebalannya, sudah tumbuh dia, sudah menumpuk. Nah, 1 kali 24 jam ini sudah terbentuk, makanya harus dilakukan sikat gigi sebelum tidur malam dan pagi sehabis sarapan. Oke. Nah, ya, kebiasaan merokok nih bagi bapak-bapak yang memiliki kebiasaan merokok. Nah, sudah bisa dilihat ya resiko terjadinya penyakit pada gusi akibat yang ditimbulkan oleh rokok. Nah, banyak juga yang merasa, oh saya sekarang rokoknya bukan lagi rokok konvensional, tapi udah rokok elektrik. Nah, sama saja malah rokok elektrik itu lebih parah daripada rokok konvensional, walaupun sama-sama mengindikasi atau memiliki resiko untuk meningkatkan terjadinya penyakit gusi dan kanker mulut ya. Tapi kalau vape itu dia langsung ke pembuluh darah, dia langsung terjadi penyempitan di pembuluh darahnya. Ya. Merokok juga dapat menyebabkan adanya pewarnaan pada gigi, napasnya berbau tidak sedap, bisa sampai kehilangan gigi permanen, dan kehilangan sensitivitas pada indera perasa dan penciuman. Ya, ini hanya perokok yang bisa tahu apakah betul kondisinya seperti itu. Ada yang merokok, Bapak Ibu di sini? Bapak-bapaknya yang merokok, apakah sama yang dirasa seperti yang disampaikan oleh teori? Tidak merokok ya. Tidak ada yang merokok berarti ya bapak-bapaknya. Alhamdulillah. Nah, oke ya, ini masalah yang dapat timbul lanjutan dari adanya mengkonsumsi rokok. Nah, ini bisa mengubah warna alami gigi, adanya stain atau tobacco stain, kemudian bisa timbulnya karang gigi dan bau mulut. Nah, ini juga apabila tidak dilakukan perawatan atau penanganan secepatnya, maka akan menimbulkan gejala lanjutan seperti gingivitis dan periodontitis. Nah, ya, mengkonsumsi alkohol juga mempengaruhi resiko terjadinya penyakit gigi dan mulut. Ya. Nah, ini mungkin salah satu. Pernah nggak Bapak Ibu menemukan kondisi klinis seperti ini pada pasiennya? Timbul jamur pada, kalau ini lihatnya langit-langit nih. Ada yang pernah menjumpai kasus seperti ini? Nggak. Nah, nih beberapa kondisi pada
rongga mulut ya. Nih seperti ini. Kalau sudah parah. Nah, kalau sudah begini ini perih sekali ya. Makan pun nggak bisa lagi kondisinya. Sudah berjamur seluruh rongga mulut. Oke. Nah. Oke Bapak Ibu. Demikian penjelasan saya hari ini tentang faktor resiko terjadinya penyakit gigi dan mulut ya. Karena ini akan nanti kita bawa ke lapangan. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu sekalian agar dapat mengidentifikasi terlebih dahulu di daerahnya itu penyakit gigi dan mulut apa yang paling banyak ditemukan di masyarakatnya atau di wilayahnya. Baru kemudian nanti Bapak Ibu silakan menentukan materi yang perlu diberikan untuk mengedukasi sasarannya ya. Kemudian nanti setelah itu baru kita buat ke dalam bentuk media yang sesuai, apakah itu mau dibuat seperti poster ataukah flip chart ataukah berupa video, itu nanti disesuaikan dengan wilayah Bapak Ibu sekalian. Oke. Sampai sini ada yang mau di-sharingkan lagi? Karena saya masih ada jadwal untuk menguji. Silahkan Bapak Ibu. Di sini Bu, ingin bertanya. Di sini Bu mau bertanya. Siapa tadi? Ya, izin Ibu. Silakan. Ini Bu mau ditanyakan. Ya. Terkait pemberdayaan masyarakatnya itu, untuk kelompok masyarakatnya itu dalam bentuk jumlahnya itu berapa orang Ibu? Apakah dia individu atau berkelompok Ibu? Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Rofika. Ya, terkait kelompok sasarannya itu, ya biasanya selama ini memang kita turunnya itu dalam satu wilayah itu biasanya kalau kita di Beta siapkan satu desa itu 10 kader ya, tergantung nanti kecilnya itu memberikan apakah itu kader PKK, apakah itu kader posyandu, ataukah memang ibu-ibu yang memang belum terpapar sama sekali tentang informasi kesehatan, baik itu kesehatan umum maupun kesehatan gigi dan mulut. Nah, itu biasanya kita rencanakan memang per kelompok Bu, tidak hanya pada satu individu. Baik Ibu, terima kasih. Bu Rofika. Izin Bu, suaranya tadi putus-putus. Nggak kedengaran ya? Oh iya Bu Rofika, biasanya itu nanti kita akan melakukan per kelompok, tidak hanya pada satu individu. Ya. Iya Bu, terima kasih. Iya. Silakan Bu Dika. Izin bertanya Bu, untuk masalah PKL ini Bu. Kalau kita PKL itu biasanya dilaksanakan di puskesmas atau kita mencari kelompok masyarakat aja Bu, misalnya ada kelompok majelis taklim atau kelompok apa gitu Bu. Kemudian Bu, kami yang bekerja tidak di puskesmas ini, kalau pemberdayaannya di kelompok masyarakat, berarti kami harus ke puskesmas Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Ya, sama-sama Bu.
PKL dan praktek pemberdayaan masyarakat dan aspek keluarga itu merupakan dua praktek yang berbeda. Nah, Tidak jelas, Bu. PKL itu nanti prakteknya akan dilakukan nanti PKL Ibu, PKL masih kedengaran suara saya? Masih Bu, kedengaran Bu. Ya, Bu Dika masih dengar Bu? Dengar Bu, kedengaran Bu. Ya, jadi Bu Dika, PKL dan praktek pemberdayaan itu merupakan praktek yang berbeda. Jadi kalau PKL itu peruntukannya kita akan melaksanakan di puskesmas dengan rekrutmen kasus yang telah disediakan, ya. Rekrutmen kasusnya nanti ada yang telah disusun. Sementara kalau yang pemberdayaan masyarakat itu nanti bergabung dengan praktek askep gigi dan mulut keluarga, pemberdayaan sama askep keluarga itu di masyarakat. Kalau PKL itu nanti di puskesmas dengan rekrutmen kasus yang telah ditentukan. Izin Bu, ini Risma Nilaut Tamunan Bu dari Taput Bu. Saya kerja di Tunggu. Mana Bu? Saya ambilnya praktek Bu di rumah sakit Bu. Tempat saya bekerja Bu. Izin Bu. Iya, silakan Ibu Risma. Izin Bu. Ya, Saya Ibu Risma di rumah sakit mana Bu? Rumah sakit umum daerah Tarutung Bu, di Taput Bu. Izin Bu. Ya, Bu Risma kalau di rumah sakit apakah perkenankan melayani pasien? Iya Bu. Tapi Bu harus ada Bu surat pengantarnya, Misalnya, Bu. Bisa gitu Bu. Izin Bu. ya itu nanti, ya nanti Bapak Ibu semua nanti terkait pelaksanaannya, makanya perlu kita data Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki lahan praktek atau institusi tempatnya bekerja, nanti mohon dibuatkan listnya, ya. Jadi kita data dulu sehingga kita bisa berproses untuk administrasinya, ya. Karena nanti berbeda praktek PKL sama pemberdayaan dan askep keluarga, ya. Jadi itu Bu, berbeda juga izin Bu. Jadi Bu itu berbeda juga ya Bu ya? Beda Bu, beda. Kalau PKL itu Bu, ada capaian kasus yang harus Bapak Ibu sekalian selesaikan. Ya, kalau praktek pemberdayaan dan askep keluarga itu ada tahapan Bapak Ibu sekalian itu turunnya ke masyarakat, melakukan pengkajian data, menentukan prioritas masalahnya, baru kemudian Bapak Ibu setelah dapat prioritas masalah, implementasinya dengan melaksanakan itu tadi, dengan memberikan edukasi dan melakukan pelatihan terhadap sasarannya tadi siapa, ya. Baru kemudian nanti lakukan evaluasi kegiatannya seperti apa, ya. Jadi kalau pemberdayaan masyarakat dan askep keluarga itu lebih kepada perencanaan program pemberdayaan yang mau dilakukan dengan melalui tahapan asuhan, nanti itu akan dijelaskan kembali oleh masing-masing koordinator mata kuliah. Sedangkan PKL itu kita laksanakannya di rumah sakit maupun puskesmas. Nanti PKL ini juga akan dijelaskan sama tim mata kuliahnya juga. Cuman saya hanya mengingatkan ini terkait pendataan yang harus kami lakukan, karena mengingat ada Bapak Ibu yang belum memiliki tempat untuk melaksanakan praktek. Jadi kita kita fasilitasi gitu. Kita tampung dulu informasinya sejauh mana yang sudah ada, yang belum ada, maupun yang berada di
yang belum ada di luar Aceh dan yang belum ada di daerah Aceh. Nah, nanti akan kita rapatkan untuk mencarikan solusinya agar Bapak Ibu semua mudah-mudahan bisa praktek sesuai dengan kurikulumnya. Begitu ya Bapak Ibu. Bu, izin Bu, mau tanya Bu. Bu, kalau kita hanya asket keluarga itu Bu, bisanya Iya, Ibu Risma. satu keluarga Bu. Kalau di lapangan Bu, asket keluarga Bu, bisa kita satu keluarga itu Bu, bisa kita bikin apa penyelop Bu, kita gaji Bu. Asket keluarga Bu, izin Bu. Kalau askep, iya, kalau askep keluarga itu memang di keluarga, tapi nanti jumlah keluarganya yang belum ditentukan. Apakah cukup satu keluarga atau harus ada beberapa keluarga? Ya, jadi nanti tergantung kesepakatan nanti tim mata kuliah askep keluarganya seperti apa. Mungkin nanti akan dijelaskan langsung oleh Ibu Reka, ya, selaku koordinator mata kuliah. Makanya ini sedang tahapan pendataan terlebih dahulu agar Bapak Ibu semua bisa menyampaikan apakah sudah memiliki lahan atau belum, ya. Jadi silahkan di list yang sudah diinformasikan oleh Bu Reka di grup, silahkan dibaca kembali linknya. Izin Bu, yang di grup Bu, cuma di Banda Aceh yang masih di list dari Ibu Reka Bu. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa bertanya bagaimana untuk kami yang di luar Aceh, Bu. Oke Bu, nanti saya tanya Bu sama Ibu Reka Bu. Kasih Bu Ya. infonya Bu. Ya, sama-sama Bu Risma. Oke, Izin Bu. dari siapa ya? Dari Izin Bu. siapa? Ibu Nelwati ya? Ya Bu, izin Bu. Ya, Terkait praktek kita nanti Bu, kami kebetulan ada 2 puskesmas Bu, 3 orang. Apakah nanti lahannya boleh satu kalau di sini namanya jorong Ibu, apakah boleh 1 jorong atau nanti 1 per orang per jorongnya Bu? Bentar Bu Nelwati, suaranya agak terputus. Bisa diulang kembali Bu? Maaf Bu, izin Bu. Ini masalah lokasi prakteknya Bu, apakah ini nanti perorangan atau boleh nanti 1 atau 3 orang dalam suatu lokasi prakteknya Ibu? Ini terkait praktek PKL ya Bu? Iya, yang pemberdayaan ini Bu. Asket keluarga. Pemberdayaan, ya, asket keluarga. Yang pemberdayaan sekarang Bu, yang kita mau praktek sekarang Ibu. Kita kan masalah kita ada puskesmas 3 orang kita Bu, berdekatan puskesmasnya. Apakah nanti lokasinya kita bisa sama atau harus berbeda-beda lokasinya gitu? Ya, baik Bu Nelwati. Jadi kalau untuk PKL, kalau misalnya berada di satu puskesmas yang sama, itu tidak apa-apa di tempat yang sama. Nanti kan capaian kasusnya itu masing-masing, ya. Tapi kalau yang praktek pemberdayaan dan askep keluarga, nah itu juga nanti kita sampaikan kembali. Nah, biasanya itu walaupun di wilayah yang sama, tapi nanti dengan masing-masing sasarannya. Misalnya saya dan Ibu satu wilayah gitu, tapi nanti Ibu misalnya mengasuh 3 keluarga, saya tinggalnya, ya. Tapi nanti itu tergantung lagi dengan tim mata kuliahnya, ya. Itu mengasuh 3 keluarga atau 5 keluarga, ya. Jadi tidak ada yang sama. Begitu. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya.
Ya, Bapak Ibu, karena sudah jam 10 lewat, ya. Saya jadwal ujinya jam 10, sudah ditunggu. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Ya, mohon nanti segala informasi bisa disampaikan di grup atau ditanyakan di grup, ya, biar semua bisa melihat dan merespon, ya. Mungkin nanti apabila ada misinformasi yang saya sampaikan, ya mungkin nanti akan diperjelas lagi oleh masing-masing koordinator mata kuliahnya. Baik ya, demikian dari saya pada pertemuan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya dokumentasikan dulu untuk pertemuan hari ini. Silahkan. Tolong PJ bantu saya dokumentasi ya. Saya sudah terlempar pula ini. Oke. Dibilang si Manur apa kan? Nur Uban. Apa bilangnya? Asyik. Bupati kalian itu, bupati itu kok lawannya badani, bilang kurang ajar tahu. Ayo ngapa di sini? Apa kok? Harus diluncang dekat dulu. Lebih nama bos. Itu, nah. Masa sih kau? Berarti saudaraku itu. Udah Ola. Mana ini? Udah absen kita Ola. Udah, Kak. Udah, makasih. Tutup kamera ya. Tadi Udah, Ola. Udah, Kak. Oke, makasih ya, lah. Gak boleh keluar Ola. Makasih ya, Dek. Amat ya, Kok. Gak boleh keluar Ola. Udah bisa keluarkan Ola.